Seleksi proyek. Seleksi proyek merupakan suatu proses mengevaluasi proyek individual atau kelompok. Selanjutnya dipilih untuk diimplementasikan beberapa darinya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Model seleksi proyek menurut Sonder. 1. Realistis. Model harus merefleksikan keputusan manajer yang realistis, termasuk mempertimbangkan tujuan-tujuan yang kompleks. 2. Kapabilitas. Model harus didesain sebagus mungkin. 3. Fleksibel. Model harus dapat memberikan hasil yang valid dan merentang kondisi yang dialami oleh perusahaan. Mudah digunakan. Model harus secara logika mudah digunakan. Biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data harus serendah mungkin. Beberapa faktor yang digunakan untuk evaluasi proyek diantaranya faktor produksi, faktor pemasaran, faktor keuangan, faktor sumber daya manusia, serta faktor administrasi. A. Faktor produksi. A. Waktu sampai siap dilaksanakan. Waktu yang akan digunakan untuk mengerjakan proyek mesti dihitung dengan cermat. B. Waktu yang digunakan selama instalasi. Waktu yang digunakan untuk pemasangan instalasi juga perlu dihitung. 3. Efek pada pembuangan dan penolakan. Ada kalanya kegiatan proyek berhalangan dengan pembuangan limbah tertentu. 4. Keperluan energi. 5. Fasilitas dan perlengkapan lain harus dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan. 6. Proses pengamanan. 7. Aplikasi teknologi lain merupakan suatu hal yang kadang tidak bisa dihindari. 8. Perubahan biaya produksi. 9. Perubahan bahan mentah yang digunakan. 10. Ketersediaan bahan mentah harus tetap diperhatikan dengan seksama agar kegiatan proyek tetap berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. 11. Persyaratan pengembangan waktu dan biaya. 12. Dampak langsung dari supplier. Jika supplier memutuskan hubungan secara mendadak dengan pelaksana proyek, maka kegiatan proyek pasti sangat terganggu. 13. Perubahan kualitas. 2. Faktor pemasaran. A. Ukuran pasar potensial. Jika waktu, biaya, dan sumber daya lain yang digunakan besar, maka segmen pasar harus lebih besar pula. B. Peluang market share harus dipertimbangkan pula. Dengan adanya segmentasi pasar ini, perusahaan dapat menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. C. Waktu untuk membuat segmentasi pasar juga menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan proyek. D. Impact dari produk ini harus diperhatikan. E. Penerimaan konsumen merupakan hal utama dalam kegiatan proyek. F. Kegiatan konsumen juga menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan proyek. G. Estimasi output juga harus dipertimbangkan oleh pelaksana proyek. H. Kemungkinan proyek di spin-off. Untuk menghindari hal ini, pelaksana proyek mesti dapat mengurangi secara rinci kegiatan proyek. 3. Faktor keuangan. A. Keuntungan investasi jangka panjang. B. Impact cash flows. 3. C. Payoff periode. D. Persyaratan tunai. E. Waktu sampai break even point. F. Impact fluktuasi. 4. Faktor SDM. A. Persyaratan pelatihan. B. Persyaratan organisasi buruh berkaitan dengan jenis kelamin, umur, serta upah. C. Ketersediaan tenaga kerja terampil. D. Derajat resistensi bekerja langsung harus dapat diantisipasi dengan baik. E. Perubahan ukuran tenaga kerja. F. Persyaratan internal dan eksternal grup. G. Dampak kondisi kerja akan berpengaruh terhadap fisik dan non-fisik tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan proyek. Faktor administrasi dan lainnya. A. Standarisasi keamanan dari pemerintahan. Pelaksana proyek tetap harus mengikuti aturan main dari pemerintahan berkait dengan keamanan kerja.
B. Standar umum dari pemerintahan. Pemerintah biasanya menetapkan standar umum tentang kegiatan proyek. D. Reaksi dari pemegang saham dan pasar sekuritas. E. Pola proteksi dalam perdagangan juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan proyek. F. Dampak pada citra konsumen proyek. G. Derajat pengetahuan tentang teknologi baru. H. Kapasitas manajerial yang harus langsung mengontrol proses kerja. Pemilihan proyek. Organisasi proyek akan membuat suatu rangkuman rancangan proyek beserta data-datanya yang akan menghasilkan manfaat yang besar, sehingga membutuhkan metode sistematis untuk menilai proposal proyek. 5. Analisis proposal proyek yang menyangkut keputusan investasi menurut Mailer. 1. Analisis rencana waktu. 2. Analisis rencana biaya. 3. Analisis rencana kualitas atau mutu. 4. Risiko dan ketergantungan situasi lingkungan. Risiko proyek ada dua, yakni A. Proyek akan gagal seluruhnya. B. Proyek akan disesuaikan dengan waktu, biaya, dan keduanya. Sebagian tanggung jawab manajer proyek adalah mengevaluasi kesamaan salah satu atau kedua kemungkinan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji tugas-tugas individu atau tugas-tugas tambahan lainnya yang harus dilakukan dan menghitung A. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian tertentu atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. B. Beratnya efek proyek pada tiap-tiap kejadian. C. Adanya kemungkinan untuk dapat mendeteksi kejadian yang akan terjadi. Perlu mempertimbangkan adanya resiko sekitar 20%, kemungkinan resiko yang akan terjadi. Jika tidak, maka perkiraan resiko tersebut terjadinya 80% penundaan atau salah kelola. Secara formal, penggunaan teknik analisis akan dibutuhkan oleh A. Kebijakan perusahaan atau organisasi yang memiliki proyek tersebut. B. Klien, khususnya kontrak yang berhubungan dengan bidang keamanan atau pertahanan. Manfaat digunakan teknik analisis risiko. A. Menghasilkan sarana untuk memperbaiki rencana proyek dan merefleksikan hasil yang lebih baik. B. Menekankan bidang yang perlu diperhatikan dan perencanaan tambahan pada tiap tahap perencanaan. C. Mengupayakan hilangnya risiko dan rasa tidak enak atau perasaan bersalah. D. Memberikan peluang risiko kuantitatif untuk membangun pengalaman secara terstruktur sehingga membuat faktor ini dapat dilacak kembali. 1. Nilai yang diharapkan. Nilai yang diharapkan adalah kemungkinan hasil berapa kali terjadi. Berikut pemaparan contoh. Selanjutnya, analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan nilai yang diharapkan menjadi masukan utama ke dalam proyek, di mana menaruh perhitungan hasil sebagai suatu hal yang bernilai optimis dan yang bernilai pesimis. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat. Alasan dilakukannya analisis sensitivitas adalah untuk mengantisipasi adanya perubahan-perubahan. 1. Adanya cost overrun, yaitu kenaikan biaya-biaya. 2. Penurunan produk di mana dalam organisasi mengalami penurunan produksi. 3. Mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Dan untuk simulasi Monte Carlo, simulasi ini adalah suatu metode yang menggunakan komputer sebagai alat bantu yang menggunakan jumlah nilai distribusi untuk waktu, biaya, dan perhitungan lainnya dan memperlibatkan dampak pada keuangan. Perspektif metode pemilihan proyek. Menurut Zuhdi, terdapat beberapa variasi metode pemilihan proyek antara lain 1. Fokus pada kebutuhan, 2. Kategori, 3. Finansial, 4. Bobot proyek, dan 5. Balance scorecard. Menurut Wulandari, 1. Fokus
berfokus pada kebutuhan, suatu organisasi harus berorientasi pada kebutuhan utama organisasi dan sasaran organisasi. 2. Kategori, artinya dalam organisasi perlu terdapat skala prioritas proyek. 3. Keuangan atau finansial. 4. Pengukuran kriteria proyek, dalam hal ini menggunakan metode pengukuran kinerja balance scorecard. 4. Perspektif balance scorecard. A. Perspektif keuangan. B. Perspektif pelanggan. C. Perspektif bisnis internal organisasi proyek. 3. Proses bisnis internal organisasi menurut Kaplan dan Norton antara lain: 1. Proses inovasi rancangan produk dan pengembangan produk. 2. Proses produksi. 3. Proses pelayanan purna jual. 4. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pembelajaran dan pertumbuhan adalah indikator organisasi proyek yang sehat dan merupakan investasi jangka panjang. Ukuran kinerja pembelajaran dan pertumbuhan menurut Kaplan dan Norton. 1. Kemampuan pegawai, menekankan perbaikan proses dan peningkatan kinerja. 2. Kemampuan sistem informasi. 3. Motivasi, pemberdayaan, dan penjajaran. Pihak berkompeten dalam pemilihan proyek. Pemilihan proyek ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan antara lain: 1. Sasaran-sasaran organisasi. Tidak selalu sama sebab mengikuti perubahan lingkungan dan tuntutan konsumen proyek yang bersangkutan. Kemungkinan yang siap untuk dimanfaatkan: 1. Tenaga-tenaga yang siap untuk dimanfaatkan. 2. Pasaran. 3. Sarana-sarana keuangan. Pembiayaan perlu dilakukan dengan cermat sehingga perlu memperhitungkan melambungnya ongkos-ongkos dalam awal proses sampai akhir proses produksi. Seleksi prioritas proyek dan good governance. Konsep good governance dapat mempengaruhi positif terhadap penentuan seleksi proyek pembangunan, sehingga hasilnya adalah keadilan atau fairness dalam proses seleksi proyek pembangunan. Pihak penyeleksi proyek publik berskala nasional. Latar belakang peran dan tanggung jawab Bappenas sebagai juru proyek pemerintah antara lain: pada hakikatnya, tugas Bappenas dalam hal ini adalah menyaring proyek-proyek pembangunan. 2. Menyaring proyek-proyek pembangunan dalam penyusunan daftar usulan dan daftar isian proyek DUP dan DIP.